Kali ini kita akan bahas berat badan anak susah naik. Kenapa sih? Nanti ada beberapa contoh, bukan contoh ya, penyebabnya berat badan anak susah naik gitu kan. Dari beberapa pemaparan itu nanti kita bisa identifikasi tuh anak ini kenapa sih berat badannya susah naik gitu kan. Jangan sampai berat badan nggak naik ini terus-terusan gitu kan. Nah ini latar belakangnya kenapa sih anak tuh berat badannya harus naik dan kenapa kita harus khawatir berat badan anak tuh nggak naik. Nah ternyata di dunia di tahun 2019 47 juta anak itu kurus dan gizi kurang menyebabkan 2,7 juta kematian anak di setiap tahunnya. Dan kita tahu bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu penting. Kenapa? Karena nutrisi yang optimal, menurunkan kematian, dan juga mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Nah, berarti ketika berat badannya nggak naik, bisa jadi tumbuh kembangnya juga nggak optimal nantinya gitu. Lalu, nutrisi yang tepat itu berpengaruh pada tumbuh kembang yang baik, menurunkan resiko penyakit di kemudian hari. Peran dokter juga untuk edukasi nutrisi merupakan dasar untuk pola makan anak yang baik. Lalu, ketahanan pangan yang buruk menyebabkan jutaan anak pendek karena kekurangan gizi yang parah. Artinya, berat badan nggak naik ini kita nggak bisa anggap sepele gitu. Nggak bisa kita anggap, oh nggak usah deh, nggak apa-apa deh, biarin aja, ntar juga naik. Terus orang tua harus cari tahu gitu, gimana sih caranya biar berat badannya itu sesuai lagi dengan usianya. Nanti kita bahas ya. Dan apa sih yang menyebabkan gitu kan berat badan ini nggak naik? Banyak orang tua yang ngeluh, dok anak saya tuh makannya udah banyak, tapi kok berat badannya nggak naik. Atau bahkan ada yang ngeluhnya gini, dok anak saya tuh susah makan, gimana sih caranya? Boro-boro dok makan satu suap itu buka mulut aja enggak. Itu juga nanti dibahas. Nah, kita lihat apa sih penyebab berat badan anak itu nggak naik. Nah, ini ada tabelnya dari American Pediatric. Secara umum kita bagi menjadi 3. Pertama itu kalorinya cukup atau enggak. Yang kedua, absorpsinya bagus apa enggak, penyerapannya. Lalu yang ketiga, kita lihat metabolismenya nih, ada kelainan apa enggak. Nah, kita bahas satu persatu ya. Misalnya, eh, ini ditulis inadequate caloric intake. Kebutuhan kalori anak per harinya itu udah mencukupi belum? Misalnya udah dihitung sesuai dengan kalorinya, sesuai dengan berat badannya. Nah, kalau udah cukup, pasti berat badannya naik. Kalaupun belum cukup, nanti kita lihat yang lainnya. Kita masalah tentang intake-nya dulu. Lalu di masalah intake ini ada permasalahan lain, misalnya ternyata menyusuinya nggak bagus nih pas mulai ASI, karena ada misalnya ada tongue tie, ada lip tie, terus juga akhirnya apa? Dia nyusunya nggak bagus. Nah itu kan jadi permasalahan yang ternyata intake-nya nggak bagus. Terus lagi uh, feeding habits-nya nggak bagus juga, kebiasaannya. Ya kan, nanti kita masuk ke feeding rules gitu kan. Feeding rules itu penting banget. Justru kita nanti perbaiki berat badan anak ya dari pola makannya dulu gitu. Setelah intake-nya cukup, misal gitu ya, intake anggaplah kita, oh iya, kita tahu intake-nya yang kurang gitu. Akhirnya udah kita perbaiki intake-nya dulu deh. Kalori per harinya kita kita apa namanya? Kita sesuaikan, kebutuhan jenis makanannya juga kita sesuaikan, udah selesai. Misalnya intake-nya udah bagus, dok tapi kok masih nih berat badan anak saya masih belum naik nih. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu penyerapannya. Penyerapan dari tubuh kita terhadap nutrisi yang kita makan itu udah bagus belum? Nah, contohnya ada beberapa kasus, misalnya anak dengan anemia atau anak dengan bahkan anemia dan defisiensi besi. Ini juga ngaruh, makanya penting banget suplementasi zat besi, terus juga kita selalu cek nutrisi yang masuk itu mengandung banyak zat besi apa enggak. Jangan sampai anak kita anemia. Kenapa sih kalau anemia jadinya absorpsinya kurang? Ya jelas lah anemia itu nanti sel darah merahnya menurun. Dari sel darah merah menurun, suplai oksigen ke otak akhirnya berkurang. Dan zat besi ini adalah zat yang membangun pembentukan otak. Kalau ini mengalami defisiensi, ya jelas absorpsi dari nutrisinya nggak bagus gitu kan. Lalu yang yang sering dipermasalahin adalah alergi protein susu sapi.
karena alergi akhirnya timbul gejala-gejala alerginya. Misalnya pas dia minum susu anaknya diare, pas dia minum susu anaknya bentol-bentol ruam segala macam di badannya. Itu akhirnya menjadi kendala bahwa anaknya ini berat badannya susah naik karena alergi. Nah, akhirnya kita beresin tuh anemianya kita beresin, defisiensi bisa kita beresin, misalnya ada alergi susu sapi ya kita ganti susunya. Nah, ini yang jarang-jarang terjadi sih, tapi bisa jadi ada gitu. Ada atresia biliaris, celiac disease, terus juga IBS itu irritable bowel syndrome, gangguan di saluran cerna, ada pancreatic cholestatic. Nah, tapi ini jarang banget. Baru tuh kita udah beresin misal dari absorpsinya udah beres. Tapi masih dok, anaknya masih nih. Kenapa ya? Kenapa sih berat badannya naik? Barulah kita ke metabolisme. Metabolisme ternyata meningkat gitu. Biasanya apa? Karena infeksi. Infeksi itu apa? Berarti anak itu lagi sakit. Lagi sakit misalnya gini, anak metabolisme anak normal segini gitu dengan sesuai kalorinya. Misal anggaplah saya ambil angka 100 untuk anak normal, 100 kalori misalnya. Tetapi karena dia ada infeksi, tubuhnya ini mencoba melawan infeksinya itu. Akhirnya yang dibutuhin bukan 100 lagi, tetapi misal 150. Tapi makanan yang masuk 100 aja. Akhirnya kan tubuh kompensasi berat badannya nggak naik. Itu contoh logikanya. Dan kita lihat apa aja sih yang biasanya menyebabkan metabolismenya naik karena infeksi. Nah, ini ada beberapa penyakit, misalnya ada tuberkulosis, kita tahu di Indonesia itu endemis TBC. Terus juga ada HIV/AIDS, imunodefisiensi, itu udah jelas mengganggu dari immunocompromise. Lalu chronic lung disease atau prematurity, jadi ada kelainan di paru-parunya, terus juga ada kelainan jantung bawaan, misalnya anak dengan PJB, terus juga ada hyperthyroidism, metabolismenya meningkat, lalu ada gangguan-gangguan lainnya kayak asma, terus juga ada cancer, dan juga ada gagal ginjal. Nah, ketika semuanya ini udah kita eliminasi, akhirnya kita tahu nih, oh ternyata anak saya itu berat badannya naik gara-gara ini. Gitu. Tetapi sebelum kita misalnya ke absorpsi dan juga ke metabolisme, yang harus diperhatikan adalah ini. Adekuat enggak nih makanan kita? Cukup enggak nih makanan kita untuk kebutuhan dia sehari-harinya? Nah, penuhin dulu itu. Kalau itu enggak cukup, baru ibu cari tahu yang lain. Caranya gimana? Caranya konsultasi ke dokter, tanya, dok ini kenapa anak saya enggak naik gitu berat badannya. Baru nanti dokter juga memikirkan hal yang sama. Dan ini ada faktor resiko yang lainnya. Misalnya dari sisi medisnya. Sisi medisnya tadi ada bawaan kongenital ya, kelainan kongenital, kayak cerebral palsy, autism, misal Down syndrome, trisomi 21. Terus juga ada developmental delay. Dari area perkembangannya itu ada yang terlambat, entah motorik kasar halus, gangguan bahasa bicara, dan juga nanti area sosial kemandirian. Terus ada gastroesophageal reflux dari gangguan lambung, berat badan lahir rendah ya di bawah 2.500, terusnya juga oral hygiene-nya jelek, anak dengan prematur di bawah 37 minggu kehamilannya, terus juga ada lagi tongtai. Tapi tongtai ini biasanya tergantung grade-nya ya. Nanti kita lihat lagi. Kalau grade-nya emang udah mengganggu ya mau nggak mau kita harus ada ada intervensi gitu. Ini dari sisi medis. Ada sisi lain lagi yang harus orang tua perhatikan. Itu dari sisi family-nya. Dari sisi family-nya ada beberapa macam, biasanya ya ini sih bukan terkait masalah medis ya, terkait masalah dari keluarga gitu. Misalnya ada feeding tekniknya jelek gitu kan, nanti masuk ke feeding rules gitu kan. Terus juga ada family stressor di dalam keluarga itu ya, misalnya banyak tekanan segala macam, akhirnya orang tua si anak ini jadi stres gitu kan. Terus juga ada kekerasan di dalam rumah tangga atau poor parenting skill. Poor parenting skill ini juga kayaknya menurut saya juga penting-penting banget gitu. Kenapa? Ya karena anak itu kan tergantung dari orang tua. Anak itu kayak selembar kertas yang ditulis sama orang tua. Ketika orang tuanya banyak pengetahuannya,
anak pun akan menjadi sama gitu. Orang tua akan pengen punya anak yang banyak pengetahuannya, anak yang pintar, anak yang cerdas gitu. Makanya orang tua harus banyak belajar gitu. Salah satunya ya dengan saya berbagi lewat video ini atau ikut kelas atau segala macem, boleh juga gitu. Terus ada postpartum depression. Postpartum depression juga sering sering banget, bahkan sampai baby blues. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya nggak kepegang, terus juga malah ibunya repot dengan sendirinya gitu. Kemiskinan juga sama, jelas itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi anak itu berat badannya nggak naik ya, dan sebagian besar terjadi di eh, apa namanya, orang-orang yang kurang mampu gitu. Terus juga yang lainnya sih sama aja, kayak ada social isolation dari caretakernya, terus juga ada kekerasan dan lain-lain. Nah, jadi saran saya pertama tadi kita lihat apakah inadekuat kalori yang masuk, apakah absorpsinya bagus, apakah metabolismenya meningkat. Oke, cukup dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat.